Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu. Alladzi arsala rasuluhu bil huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang sama-sama kita muliakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat ihsan. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Amin. Dasar kewajiban siam Ramadan ini atau berpuasa adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam bulan puasa ini banyak amalan-amalan yang dianjurkan. Ada 6 amalan-amalan di bulan puasa yang dianjurkan. Yang pertama, mengerjakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan seperti sholat tarawih. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan, masjid-masjid seluruhnya menyelenggarakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini adalah salah satu amalan ibadah yang dianjurkan pada bulan puasa. Yang kedua, mengakhirkan makan di waktu sahur. Sehingga ketika kita berbuka puasa, mungkin sekitar 20 menit sebelum imsak atau sekitar 30 menit sebelum imsak. Yang ketiga, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Jadi ketika kita mendengar adzan maghrib, kita disoyogiakan untuk segera membatalkan puasa kita. Misalnya kita sedang dalam perjalanan, ya kita membawa 1 botol air minum, ya, untuk segera kita dapat membatalkan puasa. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Yang kelima adalah memperbanyak sedekah dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Kita bisa melihat di masjid-masjid para jamaah masjid bergiat, ya, untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Dan yang keenam adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara iktikaf di masjid. Dengan iktikaf kita bisa merasa sangat dekat dengan Allah, kita bisa memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Nah, internet ini akan membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sisi positif teknologi dan internet. Yang pertama, dengan teknologi dan internet ini memudahkan kita mengakses banyak sumber informasi, termasuk informasi tentang Islam, informasi tentang berpuasa, informasi tentang kegiatan-kegiatan yang baik di bulan puasa, kegiatan-kegiatan yang dianjurkan selama bulan puasa. Semuanya ada. Dan dalam informasi tersebut kita juga dapat berdiskusi, bergabung dengan grup-grup, ya, misalnya grup-grup secara online. Misalkan kita belajar secara online, belajar tadarus secara online, kemudian juga kita bisa membahas tafsir-tafsir Al-Quran pada saat puasa. Kemudian kita juga bisa membahas topik-topik yang menarik sekitar atau seputar puasa. Namun juga ada sisi negatif,
dari mengunggah foto, mengunggah cerita, sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan di dalam bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan manfaat maksimal dari Ramadan ini, dari Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini, yang sudah kita jalani sampai dengan hari ini. Yang pertama, tentu kita harus melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri dalam menggunakan internet, pengendalian diri dalam memegang gadget, ya, di depan laptop, kemudian kita asik sendiri dengan handphone kita, itu tentu kita harus hindari. Kita harus mengendalikan diri kita. Kapan kita harus memegang gadget, kapan kita tidak harus memegang gadget, kita harus tahu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memilih dan memilah. Sehingga kita harus berhati-hati dalam memilih informasi yang kita konsumsi. Mungkin Bapak Ibu semuanya ketika kita online itu kita akan mendapat banyak sekali informasi tentang segala hal dari semua grup yang kita ikuti. Mungkin satu orang bisa memiliki grup sekitar 10 grup, tetapi pada kenyataannya ada juga yang satu orang itu grupnya sampai 150 grup, itu pun ada. 100 grup, 150 grup itu ada. Karena saking banyaknya mungkin ya pekerjaannya, saking banyaknya grup-grup yang harus diikuti misalnya, sehingga semua informasi itu harus kita pilih dan harus kita pilah. Apalagi kalau ada hoaxnya ya, kadang kita nggak tahu ini hoax atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memperkaya informasi, memanfaatkan teknologi untuk terhubung dengan orang-orang lain yang memiliki minat yang sama. Misalnya, kita ingin belajar tadarus, ya kita berkelompok dengan orang-orang yang ingin belajar tadarus. Kita ingin coba belajar masak, ya kita ikuti grup memasak, sehingga kita bisa lebih bermanfaat, meningkatkan skill kita untuk memasak, seperti itu. Kemudian mengingatkan diri sendiri tentang tujuan merenung, ya, tentang bagaimana kita harus beribadah dengan sepenuh hati. Kita harus banyak merenung, memperbaiki diri kita, ya, dan kemudian kita juga harus meningkatkan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, hadirin yang kami muliakan, dan insya Allah kita semua dapat mengamalkan amalan-amalan yang bermanfaat di bulan puasa ini sesuai dengan tuntunan di dalam Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.